Ketika banyak orang masih sibuk ngopi, buka ponsel, scroll berita, ada satu kalimat yang harus gue ucapin pelan-pelan tapi tegas. Awal tahun ini bukan sekedar pergantian kalender. Ini bisa jadi titik jatuh ekonomi yang diam-diam sudah disiapkan lama. Bukan dengan suara ledakan, tapi dengan grafik yang pelan turun, harga yang naik pelan, dan dompet yang makin tipis tanpa kita sadar kapan tepatnya mulai bocor. Lo boleh anggap ini berlebihan, boleh juga bilang ini cuma narasi pesimis. Tapi justru di titik kayak gini, bahaya terbesar itu bukan kepanikan, melainkan rasa, masih aman. Sejarah selalu kejam sama orang yang terlalu santai di awal masalah. Karena ekonomi itu jarang runtuh dengan teriakan, tapi sering roboh dengan bisikan. Dan bisikan itu sekarang sudah mulai terdengar. Di pasar, di perbankan, di dapur rumah tangga, bahkan di obrolan warung kopi yang makin sering diisi keluhan soal harga yang gak masuk akal. Kita hidup di fase aneh, di mana angka pertumbuhan masih dipajang rapi, laporan resmi masih terdengar optimistis, tapi realitas di bawahnya mulai retak. Lo bisa lihat dari satu hal sederhana, daya beli. Orang masih belanja, iya, tapi isinya makin banyak kebutuhan pokok, makin sedikit keinginan. Cicilan makin panjang, tabungan makin pendek, dan utang mulai dianggap normal, bahkan perlu. Ini bukan tanda ekonomi sehat, ini tanda ekonomi bertahan dengan napas ditahan. Pemerintah boleh bilang inflasi terkendali, tapi di level rumah tangga, inflasi itu bukan soal persen, tapi soal rasa. Ketika gaji naik pelan, sementara harga naik lebih cepat, selisihnya itu bukan cuma angka, tapi stres, kecemasan, dan rasa gak aman. Awal tahun selalu punya ilusi optimisme. Resolusi baru, target baru, harapan baru. Tapi ekonomi gak peduli resolusi. Ekonomi cuma peduli data, arus uang, dan kepercayaan. Dan di titik ini, kepercayaan global lagi goyah. Dunia belum benar-benar pulih dari luka lama, tapi sudah disambut luka baru. Konflik geopolitik belum selesai, suku bunga tinggi masih jadi senjata, dan utang global sudah seperti bom waktu yang terus berdetak. Negara-negara besar sibuk menyelamatkan diri sendiri, bukan memikirkan stabilitas bersama. Ketika yang besar sibuk bertahan, yang kecil biasanya jadi korban pertama. Kita sering diajari untuk percaya bahwa ekonomi nasional itu kuat, tahan banting, punya fundamental bagus. Dan gue nggak bilang itu salah, tapi kuat bukan berarti kebal. Pohon besar pun bisa tumbang kalau akarnya lama digerogoti. Dan akar ekonomi kita itu daya beli, lapangan kerja, produktivitas, dan kepercayaan pasar. Satu persatu mulai diuji. Pemutusan hubungan kerja muncul lagi dengan nama yang lebih halus, efisiensi. Proyek ditunda, ekspansi ditahan, rekrutmen diperlambat. Ini bukan kebetulan, ini pola. Dunia usaha selalu bereaksi lebih dulu sebelum krisis benar-benar diakui. Yang bikin situasi ini lebih berbahaya adalah rasa normal palsu. Mall masih ramai, kafe masih penuh, konser masih laku. Tapi lihat lebih dekat, siapa yang benar-benar belanja, siapa yang sekadar datang. Banyak orang hadir, tapi dompetnya absen. Banyak transaksi, tapi nilainya mengecil. Ini ekonomi kosmetik, kelihatan hidup, tapi dalamnya lelah. Dan ekonomi yang lelah itu gampang jatuh, terutama di awal tahun, ketika tekanan biaya baru mulai masuk, penyesuaian pajak, harga energi, dan beban rumah tangga yang diliset ulang. Kita juga harus jujur, awal tahun itu titik psikologis yang rawan. Banyak orang berharap keadaan membaik otomatis. Padahal ekonomi nggak pernah membaik dengan sendirinya. Ia membaik karena keputusan, kebijakan, dan kesiapan individu. Kalau awal tahun sudah dihadapkan dengan tekanan, maka sisa tahun seringkali jadi perjuangan bertahan, bukan berkembang. Dan disinilah peringatan keras itu relevan. Bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk membangunkan. Lo mungkin nanya, kenapa titik jatuhnya di awal tahun, bukan tengah atau akhir? Jawabannya sederhana, karena di awal tahun semua penyangga mulai dilepas. Stimulus lama habis, anggaran baru belum sepenuhnya jalan, proyek belum bergerak penuh, sementara biaya hidup sudah naik dari hari pertama. Ini fase jeda berbahaya. Banyak bisnis kecil tumbang bukan karena setahun penuh krisis, tapi karena beberapa bulan awal yang berat. Cash flow seret, permintaan turun, dan cadangan gak cukup panjang. Di level global, arus uang juga lagi diingun. Investor lebih pilih aman, simpan di instrumen defensif, tahan ekspansi. Ini bikin negara berkembang seperti kita kena imbas. Modal asing lebih selektif, pembiayaan lebih mahal, dan tekanan nilai tukar jadi nyata. Sekali nilai tukar goyah, efeknya cepat menyebar, dari harga impor sampai biaya produksi. Dan ujungnya, lagi-lagi ke konsumen, kita semua. Yang sering dilupakan adalah krisis ekonomi jarang terasa sama bagi semua orang. Ada yang langsung jatuh, ada yang masih merasa aman, ada juga yang malah dapat peluang. Tapi mayoritas itu berada di tengah, nggak jatuh tapi juga nggak naik, terjebak di mode bertahan. Dan mode bertahan itu melelahkan, pelan-pelan mengikis motivasi, bikin orang menunda mimpi, menunda investasi diri, menunda rencana hidup. Ini dampak krisis yang jarang dibahas, dampak mental dan sosial. Gue nggak mau berdiri di sini seolah-olah paling tahu atau sok jadi nabi krisis.
Yang gue lakukan cuma menyusun potongan pasal yang kelihatan jelas kalau mau jujur melihatnya. Dan dari pasal itu, gambarnya bukan kiamat, tapi peringatan. Awal tahun ini adalah fase ujian, bukan soal siapa paling kaya, tapi siapa paling siap. Siapa yang sadar bahwa kondisi luar nggak bisa dikontrol, tapi respons pribadi bisa diatur. Kita hidup di zaman di mana informasi melimpah, tapi kesadaran sering tertinggal. Banyak orang tahu ekonomi sedang berat, tapi tetap hidup seolah semuanya normal. Bukan karena bodoh, tapi karena takut mengakui. Mengakui berarti harus berubah, dan perubahan itu nggak nyaman, tapi justru di situ letak kuncinya. Di masa kayak gini, yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling adaptif. Adaptif itu bukan panik jual aset, bukan juga ngumpulin uang sambil gemetar. Adaptif itu sadar prioritas, sadar bahwa gaya hidup harus disesuaikan, bukan dipaksakan. Sadar bahwa utang harus dikelola, bukan ditambah. Sadar bahwa skill dan kemampuan diri lebih penting daripada simbol status. Ini bukan nasihat sok bijak, ini realitas dingin. Di ekonomi yang melambat, yang fleksibel akan selamat lebih dulu. Awal tahun ini bisa jadi titik jatuh, iya, tapi juga bisa jadi titik sadar. Titik di mana kita berhenti berharap keadaan membaik sendiri dan mulai ambil peran aktif. Kita nggak bisa mengendalikan kebijakan global, tapi kita bisa mengendalikan keputusan harian. Cara belanja, cara menabung, cara belajar, cara mempersiapkan diri. Hal-hal kecil yang kelihatannya sepele, tapi efeknya besar dalam jangka panjang. Gue tahu, narasi kayak gini capek didengar. Orang pengennya konten yang menghibur, yang bikin lupa masalah. Tapi lupa nggak bikin masalah hilang, justru sering bikin masalah datang lebih keras. Dan gue percaya, lo yang dengerin sampai titik ini bukan orang yang pengen ditipu optimisme palsu. Lo pengen jujur, meski nggak nyaman. Kita nggak sedang diambang kehancuran total, tapi kita jelas nggak sedang baik-baik saja. Dan mengakui itu bukan tanda lemah, tapi tanda dewasa. Ekonomi itu siklus, ada naik, ada turun. Tapi setiap siklus selalu memilih korban. Pertanyaannya sederhana, kita mau jadi korban yang kaget atau orang yang siap? Di penutup ini, gue pengen bilang satu hal dengan tenang. Jangan takut sama peringatan, takutlah sama ketidaksadaran. Awal tahun ini bukan akhir segalanya, tapi bisa jadi awal dari fase berat yang menuntut kita lebih bijak, lebih hemat, lebih sadar, dan lebih peduli sama masa depan diri sendiri. Lo nggak sendirian, kita semua lagi ada di kapal yang sama, cuma posisi dan peran kita berbeda. Dan selama kita mau belajar membaca arah angin, kapal ini masih bisa dijaga supaya nggak karam. Kalau lo ngerasa narasi ini relevan, bukan cuma buat lo tapi juga buat orang di sekitar lo, bantu sebarkan. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngingetin. Dan kalau lo pengen terus dapat konten yang jujur, kritis, dan berpihak ke akal sehat, lo tahu harus ngapain. Like secukupnya, share seperlunya, dan subscribe kalau memang ngerasa ada manfaatnya. Kita lanjut jalan bareng dengan mata terbuka, kepala dingin, dan harapan yang realistis.